Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Jeff di Revolt Basketball. Kenal basket lebih baik. Pada video kali ini kami mengumpulkan info dari beberapa tempat sekaligus untuk mengambil data soal sepatu basket yang ikonik. Metode yang kami pakai adalah dari list best basketball shoes itu, manakah yang selalu muncul dalam setiap list, tidak dalam susunan peringkat ya, dan juga tidak dalam pandangan performance dalam lapangan, oke? Dan ini dia bahasannya. Allen Iverson adalah pemain yang paling berpengaruh di lapangan di zamannya, dan dia juga turut mengangkat pamor bola basket di luar lapangan. Di masa itu, Reebok tengah merasakan sulitnya bersaing dengan sepatu performance dari Nike. Belum lagi Nike dan Jordan tengah mempersiapkan untuk kembali dari pensiunnya ke lapangan. Nah, masuklah Allen Iverson ke dalam rencana Reebok dengan mengeluarkan sepatu Iverson pertama di Philadelphia, hingga akhirnya Reebok kembali ke persaingan. Dengan Iverson menjadi image brand dengan crossover dan skillnya. Dan starting pointnya adalah dengan Reebok Question ini. Nike Air More Uptempo ini menjadi terkenal karena digunakan oleh seorang Hall of Famer, yaitu Scottie Pippen. Desainnya sendiri sangat mencolok dan klasik, dengan tulisan Air di sisinya. Pertama kali dirilis pada tahun 1996, dan juga dipakai Pippen pada Olimpiade 1996 itu. Dan sepatu ini masih sangat digemari hingga kini. Adidas Crazy 8 pertama kali dirilis pada tahun 1997 dengan nama KB8 yang merupakan abbreviation dari Kobe Bryant dengan nomor punggung 8. Loh, kok Adidas? Kobe kan Nike. Nah, jadi pada tahun itu adalah tahun kedua Kobe di NBA. Dan karena dari waktu rookie Kobe sudah pakai Adidas, akhirnya mereka bikin keputusan untuk membuat signature shoe untuk Kobe Bryant. Kerjasama Adidas dan Kobe ini berakhir di sekitar tahun 2003 dan kemudian dia di-hire oleh Nike setahun kemudian. Setelah Kobe bergabung dengan Nike, Eric Avar, desainer di Nike Innovation Kitchen, mendapatkan permintaan yang spesifik untuk sepatu paling low dan paling ringan di masa itu. Dan jadilah mulai ada perubahan pandangan soal bagaimana sepatu basket itu harus tinggi biasanya waktu itu. Nah, dengan sepatu ini Kobe mendapat high scoring game 61 poin dan memenangkan titel keempat di NBA. Nah, untuk seri Air Jordan dalam list ini total ada 4 sepatu ya. Nah, kita mulai dulu dengan yang satu ini, Jordan 3. Pertama kali dirilis pada tahun 1988 ketika seri Jordan 1 dan 2 identik dengan logo wing. Nah, di desain ini, di Jordan 3 ini logo wing itu nggak dipakai lagi ya, dan muncullah desain Jumpman di seri sepatu Jordan untuk pertama kali. Untuk salah satu hal penting dengan sepatu ini adalah untuk pertama kalinya Air Jordan dilepas untuk pasar internasional. Dan pada tahun 1989, momen historik dengan sepatu ini adalah ketika Jordan membuat clutch shot untuk series winner di Game 5 first round Bulls versus Cavaliers. Akhirnya momen ini ngetop dengan nama The Shot.
Jordan 1 bisa jadi sepatu paling penting dalam sejarah sneaker di dunia. Selain sepatu ini adalah signature pertama pemain terbaik sepanjang masa, di zaman itu tahun 1984 prototipe ini sempat di-ban oleh David Stern sebagai komisioner NBA saat itu. Karena apa? Karena nggak ngikutin jumlah minimum warna putih di sepatu atau biasa disebut dengan 51% rule. Desainernya Peter Moore mendapat inspirasi dari penerbangannya setelah meeting dengan Vice President Nike dan agen Jordan. Jadi dia lihat logo wing di flight attendant-nya gitu, terus sama dia di sketch dan sketchnya juga di napkin waktu itu. Dan akhirnya jadilah logo wing di Jordan 1. Musim 95-96, Jordan balik lagi ke basket setelah pensiun dan main baseball. Nah, desain yang stylish dan classy ini sebenarnya hanya untuk sampel. Nah, pas ternyata Jordan balik lagi dari pensiun, jadinya ya langsung dipakai. Dan ya what do you expect lah, setelah balik ya Jordan menang lagi, dia dapat cincin NBA lagi. Rilis pertama kali pada tahun 1986 dan langsung mengendorse kisah persaingan dua bintang besar dalam sejarah NBA, Larry Bird dan Earvin Magic Johnson. Bahkan mayoritas pemain NBA di masa itu menggunakan sepatu weapon ini. Aspek sepatu ini adalah menggunakan kulit dan padnya cukup tebal untuk kenyamanannya di masa itu. Salah satu yang paling menarik adalah Kobe Bryant juga pernah menggunakan sepatu ini pada tahun 2002. Sesungguhnya yang ikonik di sepatu basket adalah sepatu ini. Converse Chuck Taylor yang dirilis untuk pertama kalinya pada tahun 1920. Nama kerennya Chuck atau All Stars. Sepatu ini menjadi sepatu basket top sampai tahun 70-an. Jadi bayangin dari tahun 20-an sampai tahun 70-an. Karena di tahun 40-an sepatu ini kayak jadi sepatu wajib untuk para atlet di Olimpiade. Dan sepatu ini jadi sepatu olahraga wajib untuk tentara Amerika di Perang Dunia Kedua. Di masa modern, ini sepatu dipakai mulai dari skater, Kurt Cobain, sampai anak bimbel. Nah, kalau ada lagi sepatu yang menurut teman-teman ikonik juga, silakan bisa kasih komen-komen. Lumayan lah, bisa jadi bahan diskusi. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-temanmu. Terima kasih sudah menonton channel Revolt Basketball. Sampai ketemu di video-video yang lain. Kenal basket lebih baik.